Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan pada kedua kita, Rasulullah SAW, sekeluarga dan para sahabatnya. Ya, Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan agenda kita yang harusnya Senin kemarin ya Pak Hatip ya gitu. Tetapi berhubung ada kegiatan di yayasan sehingga di kesempatan siang hari ini baru bisa berjumpa dengan pembicara kita yang hari ini insya Allah akan menyampaikan materi yang luar biasa sekali, yaitu transferable skills in teaching ya. Buat sobat literasi semua yang menyaksikan video ini, nanti silahkan ya bisa mendengarkan gitu ya, dan kalaupun nanti ada yang hadir silakan untuk bertanya ya gitu terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini. Sebelumnya sedikit saya sampaikan perkenalan ya, nama Hatip Elhan Ahsani ya. Beliau sekarang ini berada di Yayasan Pendidikan Rahmani, khususnya Direktur RBC. RBC itu Rahmania Business Center ya gitu. Sebetulnya banyak sekali pengalaman yang beliau sudah tempuh ya sebelum berada di dunia pendidikan, khususnya di Rahmania ini. Mungkin nanti perkenalan lengkapnya dengan beliau yang sudah mempersiapkan presentasinya gitu ya di kesempatan siang hari ini. Baik rekan-rekan semua, karena kita sudah melewati waktu ya, kita langsung saja kepada Pak Hatip Elhan Ahsani untuk menyampaikan materinya. Namun sedikit prolog dari saya, kenapa memilih materi ini, karena menurut saya ini materi yang sangat unik gitu ya, khususnya buat kita sebagai pendidik gitu ya. Selama ini kita fokus dengan proses pembelajaran gitu ya, pengajaran gitu, tetapi ternyata mungkin ada yang kita lupa ya, bahwa yang kita transfer itu bukan hanya pengetahuan tetapi juga skill gitu ya gitu. Nah, ini juga kita perlu mendapatkan pencerahan gitu ya, bagaimana seorang guru itu punya kemampuan transferable skills gitu ya, gitu, seperti itu gitu. Dulu waktu sebelum saya bergabung juga di dunia pendidikan, ketika masih di Toyota gitu ya gitu, ada sebuah buku yang menyampaikan bahwa kalau nggak salah di buku Toyota Way, kalau ada siswa yang tidak belajar ya, itu karena gurunya nggak bisa ngajar gitu. Jadi itu agak menohok juga gitu ya slogannya gitu ya. Jadi mungkin kalau dalam perspektif kita gitu ya, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak ada siswa yang bodoh, mungkin seperti itu ya gitu. Tidak ada siswa yang tidak bisa gitu. Yang ada adalah guru yang tidak bisa mengajar kan gitu. Karena ketika guru punya kemampuan mengajar yang baik gitu ya, atau mungkin kalau kita bahas sekarang punya transferable skill in teaching gitu ya, maka dengan berbagai macam potensi yang ada dari siswa-siswa kita gitu, pasti akan mampu gitu ya. Harusnya seperti itu ya normalnya gitu kan gitu ya. Nah, ini yang coba akan kita bedah lebih lanjut gitu ya. Bagaimana transferable skill ini harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik gitu ya, khususnya guru sebagai ujung tombak dalam pendidikan gitu ya. Baik, langsung saja kepada Pak Hatip, dipersilahkan untuk menyampaikan kajiannya atau materinya. Terima kasih, silakan Pak Hatip. Terima kasih Pak Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur yang luar biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang Selasa ini, di hari yang cerah. Tadi alhamdulillah perjalanannya cerah Pak Maulana. Dan ini kesempatan luar biasa bisa sharing dengan Sivitas Akademika SMP ITERA Fusco ya secara khususnya, dan secara umumnya adalah Sivitas Yayasan Pendidikan Rahmani. Dan alhamdulillah ini merupakan sebuah kehormatan bisa sharing dengan seluruh anggota Sivitas di Rahmani. Dan ini menjadi isu yang menarik ya, transferable skill in teaching.
Dan mungkin sebelum saya menyampaikan Pak Maulana, mungkin saya sedikit memberikan prolog perkenalan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Maulana, yaitu nama saya, nama lengkapnya Hatip Ilham Hasani, dan biasa dipanggil Hatip. Dan alhamdulillah Pak Maulana, sedikit prolog tadi disampaikan bahwa sebelum di Rahmani ini saya sudah berkecimpung ya di dunia pengembangan SDM, bahkan sejak zaman kuliah Pak Maulana, yaitu kurang lebih di tahun 2018 ya, terjun di dunia pengembangan SDM, khususnya menjadi trainer ya di bidang trainer. Mas boleh ditampilkan slide-nya. Nah, dan di halaman judul ini ada sebuah hal yang menarik ketika di bawahnya oleh Hatip Ilham Hasani saya tulis nih Pak Maulana. Trainer bidang pengembangan SDM dan bisnis dengan pengalaman lebih dari 10.000 jam dalam sesi pengembangan. Jadi di sini ini juga sebenarnya ada sebuah kata kunci bahwa ketika transferable skill atau misalnya kita memiliki skill yang luar biasa, ada sebuah kata kunci bahwa kita itu menjadi expert atau menjadi ahli, salah satu kuncinya bukan hanya sekedar kita itu bisa melakukan, tapi kita juga udah melakukan proses selama kurang lebih 10.000 jam. Dan ini yang nanti akan beberapa kunci-kunci. Kalau ukuran pilot tuh 10 jam itu udah pilot apa tuh? Kalau pilotnya baru pilot pemula. Pemula ya, pemula. Jam terbang ibaratnya baru dikatakan ahli, bahkan ahlinya baru ahli awal ya, bukan benar-benar bukan. Nah, kalau lebih dari itu ibaratnya udah expertnya udah luar biasa lah. Tapi untuk menuju ke expert jalannya harus melalui 10.000 jam. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan aktivitas saya sebelum di dunia pendidikan sebenarnya setelah keluar dari Bank Syariah Mandiri itu juga terjunnya berkecimpung di dunia pendidikan. Sempat jadi konsultannya Universitas Indonesia untuk pengembangan kurikulum dan menjadi dosen juga di Universitas Indonesia ya, khususnya di vokasi UI di jurusan perbankan. Dan menariknya di vokasi UI kita mengembangkan sebuah metode pembelajaran transferable skills ini dengan menggabungkan dari beberapa mata kuliah. Sehingga mata kuliah itu bukan hanya sekedar di kelas saja, tidak hanya sekedar praktek di kelas saja atau di jam-jam perkuliahan, tapi kita juga ada sebuah yang bagaimana menunjang proses transferable skill itu ke diri mahasiswa. Dan mahasiswa juga tidak hanya sekedar apa ya, melakukan kelas atau hanya sekedar aktivitas biasa, tapi juga mereka bisa merasakan terjun langsung ke dalam minimal ke masyarakat atau ke dunia nyata. Nah ini beberapa pengalaman, dan saya juga menjadi trainer, konsultan, pengembangan HC dan beberapa di perusahaan. Nah, rekan-rekan semuanya, sobat Sivitas literasi. sobat literasi kita ya, jargonnya iya. sobat literasi. Materi ini saya buka dengan sebuah prolog, sebuah picture atau sebuah gambar yang mungkin ini sekedar untuk mengingatkan kita semuanya. Jadi teman-teman semuanya bisa dilihat di gambar ini. Nah, ini kira-kira majalah Time-nya ini kira-kira edisi tahun berapa? Nah, kalau dari lihat gambar ini ada sebuah kata kunci, yaitu di ujung pojok di kanan itu ada Zidane dan ada seorang pemain menggelepar, yaitu Marco Materazzi. Nah, kira-kira ingat kejadian ini tahun berapa Pak Maulana? Itu Piala Dunia terakhir Zidane kalau nggak salah ya. Tahun 90-an ya, 90. Bukan, udah 2000-an Pak Maulana. 2003 kali ya? 2006 Pak Maulana. 2006. Nah, ini Piala Dunia 2006. Berarti majalah Time ini terbitnya kurang lebih di tahun 2006. Dan yang diangkat isunya adalah how to build a student for the 21st century. Ini menjadi sebuah isu. Jadi skill apa? Nah, bagaimana ini tahun 2006 sudah bicara tentang 21 apa 21 ya? 21. Oke. Jadi isu ketika kita bicara sebenarnya skill apa, bagaimana membangun siswa di abad 21 ini sebenarnya bukan hanya kajian saat ini saja Pak Maulana. Atau ibaratnya in case kita spesifiknya bukan hanya saat kita hadir di sini kita baru mendiskusikan. Ini merupakan perjalanan jauh, bahkan di majalah Time berkali-kali kita diskusikan. Dan ini menariknya ada sebuah anak kecil sambil melihat my future survival needs. Masa depan saya apa sih yang dibutuhkan untuk bisa hidup. Nah, ini ibaratnya sebuah kalimat. Saya ini sebagai anak didik, sebagai anak sekolah,
ketika nanti menghadapi kehidupan yang sesungguhnya di abad 21, sebenarnya apa sih yang saya butuhkan untuk bisa menghadapi yang benar-benar zaman abad 21. Bahkan rekan-rekan semuanya, kondisi abad 21 ini pada saat ini di masa pandemi ya Pak Maul, kita pembelajarannya kan lebih ke arah pembelajaran digital. Ya, pakai LMS lah banyak pakai sebagian. LMS dan sebagainya. Bahkan di pandemi ini ibaratnya dipaksa. Ibaratnya kita dipaksa. Tapi yang menjadi pertanyaannya Pak Maul, sebenarnya ada pandemi ataupun enggak, sebenarnya kita mau nggak mau tetap juga akan menghadapi masa era digital ini. Iya, iya. Karena di beberapa kajian literatur. Ini berarti era digitalnya prematur nih sekarang ya? Ya ibaratnya kalau bisa dikatakan ada beberapa, mungkin khususnya Indonesia karena dipaksa ibaratnya prematur ya, prematur. Nah, dan kajian-kajian ini Pak Maulana sudah beberapa kali dibahas ya. Bahkan salah satu profesor pengembangan SDM atau manajemen di UI yaitu Profesor Renat Kasali, beliau seringkali mengenalkan istilahnya adalah disruption era. Jadi era yang penuh dengan ketidakpastian. Di mana di disruption era ini kita akan menghadapi sebuah masa bahwa masa itu akan kita hadapi dengan era digital. Ini salah satu poin dari Kemendikbud juga, salah satu tantangan dunia pendidikan sekarang. Betul Pak. Bahkan Prof. Renal Kasali sebelum masa pandemi itu di beberapa, ini juga sering kali Pak Maul, saya sampaikan di beberapa training, bahkan saya juga sering memberikan prolog disruption era ini sejak tahun 2016, tahun 2000 awal-awal 2010-an. Itu juga saya sudah sering ketika ibaratnya mengisi terkait dengan pengembangan SDM atau pengembangan skill, salah satu yang saya bawa prolognya adalah bagaimana kita menghadapi tantangan era 21. Bahkan Pak Maul, mohon maaf Pak Maul, Pak Renal Kasali itu juga memprediksi salah satu profesi yang hilang, beberapa profesi yang hilang. Dan salah satu profesi yang diprediksi hilang itu, salah satu profesinya apa Pak Maul? Yaitu salah satunya dosen ataupun guru. Wah, ini luar biasa nih ya gitu. Mau diganti sama Mbah Google semua gitu ya. Sehingga yang menjadi tantangan adalah karena apa, ketika menjadi era digital, beliau itu menggambarkan, jadi ketika kuliah itu tidak perlu belajar kepada misalnya ke saya ya, seorang Hatib, seorang Pak Maul, karena bisa jadi ketika berbicara tentang manajemen ke depannya di era digital bisa langsung belajar ke ahlinya, Philip Kotler. Philip Kotler nggak perlu hadir ke Indonesia, cukup tapi bisa pakai punya channel. bukannya. Nah, bahkan itu juga udah diprediksi sebelum ada pandemi. Nah, ketika pandemi ini bisa jadi ibaratnya pandemi ini hanyalah sebagai booster, Pak Maulana. Sebagai booster, bagaimana era digital itu dipercepat, yang mungkin dulunya kita hanya wacana mempersiapkan, nah dengan adanya pandemi ini dipaksa, mau nggak mau dipaksa kita harus. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah profil manusia seperti apa. Ini hal yang penting ini ya. Profil manusia seperti apa yang dibutuhkan untuk menghadapi era digital. Apakah dia yang ahli IT? Apakah dia yang hanya sekedar ahli membaca, atau apakah hanya dia yang sekedar bisa misalnya bisa hal-hal yang teknis? Apakah hanya seperti itu? Namun ada yang jauh lebih penting, Pak Maulana, di sini bahkan ini juga ada penelitian yang jauh lebih jauh lagi Pak Maulana. Ternyata di era 21 dispesifikkan ada sebuah penelitian. Jadi 7 skill yang dibutuhkan untuk karir, college, citizenship, kemanusiaan, yang hubungan sosial. Ada 7 hal yang semuanya diperlukan apapun eranya, khususnya di era 21. Dan lagi-lagi Pak Maulana, era 21 itu sampai tahun berapa sih Pak Hatib? Abad 21 ya, yang sekarang ini ya. Sekarang ini tahun 2000 sampai 2100 lah. 2100 ya berarti ya. Masih panjang gitu. Masih panjang perjalanan kita. Masih panjang. Nah, 7 skill yang dibutuhkan ini Pak Maulana, ternyata kalau kita baca tidak hanya keseluruhannya soft skill. Tidak ada yang dimasukkan hard skill. Oke. Karena apa Pak Maulana? Karena kenapa yang dibutuhkan soft skill ini? Sebenarnya adalah soft skill-nya yang dibutuhkan yang nantinya akan mendorong orang-orang itu untuk belajar lebih cepat terkait dengan hard skill. Bisa dikatakan hard skill itu penunjang. Karena hard skill itu bisa jadi teman-teman misalnya kayak Mas Diki yang di jaringan komputer. Saat ini beberapa bulan yang lalu belajar Visual Basic. Beberapa bulan kemudian udah nggak kepake. Ya. Bahkan saya dulu, mohon maaf ya, pernah belajar di Awareness Visual Basic, bikin pemrograman sampai setahun Pak.
Hanya beberapa bulan Pak udah muncul yang baru, bahkan udah ada waktu itu ada Java, muncul Java yang harus belajar lagi. Wah, luar biasa. Hard skill itu akan selalu diupdate. Namun yang mendorong kita itu adalah bagaimana soft skill kita bisa menghadapi tantangan ini. Dan ketujuhnya adalah ini lebih ke arah soft skill. Dan menariknya Pak, ini nomor 1, ini adalah skill critical thinking and problem solving. Ini sesuai dengan PACE kalau istilah sekarang gitu ya. Iya, betul. Critical thinking. Nah, Pak, yang menjadi pertanyaannya Pak ini dari 7 skill ini survei ini sudah di awal-awal tahun 2000-an, dan yang menjadi pertanyaannya sejauh mana dunia pendidikan kita, dunia pendidikan Indonesia mempersiapkan anak didiknya untuk mendapatkan skill yang seperti ini. Dan mohon maaf, ini menjadi autokritik kita yang di dunia pendidikan. Ketika saya di dunia ini ya karir atau profesi atau praktisi, di mana pada saat itu saya di Learning Center Division di bagian untuk program development. Salah satu isu yang selalu kita gaungkan ke dunia pendidikan adalah link and match dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan. Karena itu saya dapat dulu tahun 98 istilah itu. Link and match. Link and match. Nah, itu isu yang lama yang terus berulang-ulang. Dan yang menjadi pertanyaan bahkan kita di dunia praktisi akhirnya memunculkan yang namanya dunia pendidikan dunia diklat itu dengan namanya itu corporate university. Akhirnya ibaratnya seolah-olah mereka yang masuk ke dunia kita latih lagi, kita didik lagi untuk memang skillnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita latih lagi, kita latih. Nah, ini menjadi isu link and match. Dan rekan-rekan semuanya, sobat literasi, bagi mereka yang cepat karirnya memang rata-rata Pak Maulana, mereka adalah yang secara kuat memiliki 7 skill ini. 7 skill ini, apalagi khususnya di poin 1. Makanya ketika kami di Learning Center Bank Syariah Mandiri itu, kita mengembangkan skill yang pertama itu sejak awal-awal itu kekembangkan yaitu adalah critical thinking and problem solving. Nah, ini menjadi sebuah pondasi karena apa Pak Maulana, seseorang itu perlu menggali apa sih sebenarnya antara gap kondisi ideal dengan kondisi yang tidak ideal. Ini kalau di dalam teknis ini critical thinking itu konkretnya seperti apa? Critical thinking sama problem solving itu konkretnya ya. Baik. Jadi supaya gampang dicerna. Critical thinking itu ibaratnya ketika kita melihat ini misalnya melihat ada kondisi misalnya ketika kita melihat sebuah pekerjaan, ini kalau pekerjaan kita lakukan seperti ini kok kayaknya membutuhkan waktu lama. Bisa nggak ini dibuat menjadi lebih cepat? Nah, ketika misalnya menjadi cepat ini seperti apa? Nah, ketika misalnya kita di dunia pekerjaan itu juga kita pacu. Kalau misalnya dikerjakan ini satu persatu, misalnya pakai Excel ya, satu-satu. Nah, ini kan pasti akan lama. Ini gimana sih caranya bisa lebih? Nah, ini berbasisnya problem solving. Dan bukan hanya sekedar menyalahkan kondisi, ini kok suasananya kok nggak enak, belajarnya kok nggak nyaman. Nah, ini kan kritikal, tapi ke arahnya juga ke problem solving. Bagaimana memberikan solusi. Jadi memberikan solusi. Dan yang terpenting ini juga ada written communication, oral, effective oral, dan written communication. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak Maulana, bagaimana caranya kan tadi yang menjadi tema kita, bagaimana caranya transferable skill ini, apalagi khususnya yang soft skill ini menjadi sebuah skill yang memang berkelanjutan bagi diri kita ataupun bagi anak-anak. Dari situ dari beberapa literatur sobat literasi, saya mengambil ini, saya simpulkan sendiri Pak Maulana, ketika kita berbicara tentang transferable skill, paling tidak ada 4 landasan konsep untuk membangun sebuah pembelajaran peningkatan skill yang bisa berkelanjutan. Nah, ini yang saya gabungkan dari beberapa konsep karena ini berdasarkan pengalaman di dunia pengembangan SDM selama kurang lebih hampir 10 tahun. Ya paling tidak 4 inilah yang nanti bisa kita kembangkan. Sedangkan nantinya implementasinya, bagaimana penerapannya itu tergantung bagaimana kreativitas kita sebagai seorang guru, trainer ataupun yang lainnya. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama yaitu Pak Maulana, itu adalah kita perlu memahami bahwa konsep kompetensi. Kalau istilah dengan guru-guru mungkin dunia pendidikan itu KSA ya, knowledge, skill, attitude. Dan kalau di dunia pekerjaan ini, kalau kompetensi ini lebih ke arah sebenarnya kumpulan skill atau kumpulan kemampuan apa yang dibutuhkan untuk dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Dan kalau di dunia pekerjaan ada istilah namanya itu Pak Maulana kamus kompetensi,
Jadi misalnya untuk kamus kompetensi seorang marketing itu membutuhkan skill apa aja, attitude apa aja, knowledge apa aja. Sehingga ketika peningkatan skill atau peningkatan kompetensi seseorang itu bukan hanya di knowledge-nya saja, tapi juga ke skill-nya, ke attitude-nya. Kenapa attitude ini penting, Pak Maulana? Karena bisa jadi orang yang canggih interpersonal skill-nya, dia jago ngomong, jago komunikasi, jago mempengaruhi, ketika tidak diimbangi dengan integritasnya, dengan diimbangi dengan apa istilahnya kejujurannya, dengan attitude-nya, misalnya dia bisa mempengaruhi orang atau hal-hal yang tidak baik. Tapi bisa juga sebaliknya Pak Maulana. Mereka punya self motivation atau self confidence yang tinggi, terlalu pede ngomongnya ini, tapi ternyata gaya komunikasinya tidak bisa adaptif dengan lingkungannya. Semuanya dipaksakan harus sama. Ketika di ilmu komunikasi transferable skill itu kan ada bagaimana kita mendeteksi ya kawan bicara kita, lawan bicara kita, statusnya, gaya komunikasinya seperti apa. Nah, ketika dia tidak memperhatikan itu, yang penting PD saja, dia tidak memperhatikan yang di depannya itu siapa. Dan mohon maaf, ini itu tata krama ya. Iya, sering kali saya temukan di dunia anak-anak muda sekarang yang mohon maaf yang ketika baru lulus cuek gitu jadinya. Masuk ke kerja dan seolah-olah karena dia merasa pinter, misalnya apalagi lulusan kampus Munafid, seolah-olah nggak memperhatikan bagaimana communication skill-nya. Yang penting percaya diri, saya orang pinter. Nah ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar ketika hanya mengedepankan knowledge saja. Hanya mengedepankan knowledge saja, tapi ketika skill-nya tidak di-upgrade, tidak diberikan bimbingan, yang terjadi adalah mereka akan menjadi seolah-olah skill-nya itu ya biasa. Atau skill-skill yang lain. Skill-skill yang lain itu apa? Bahkan time management itu juga ada skill-nya. Bahkan ada pelatihannya juga, Pak. Communication, goal setting, problem solving. Problem solving itu bukan hanya sekedar kita sering berbicara. Itu paketan pelatihan tuh ya. Kita sering bicara juga ini Pak Maul yang sering ini. Kita itu harus berbasis solusi, memberikan solusi. Ketika rapat harus berbasis solusi. Cuma kita lupa bagaimana merumuskan sebuah solusi itu. Kita lupa bagaimana memberikan sebuah skill, bagaimana kita menganalisa sebuah masalah sampai ke sebuah solusi. Jangan sampai juga mohon maaf Pak, kita berbasis solusi, ngomong yang penting solusi, yang penting solusi. Yang menjadi pertanyaannya, yang solusi yang diberikan itu tepat sasaran atau enggak? Jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek, jangka panjang, jangan sampai ternyata yang solusi yang diberikan tidak mengenai titik permasalahan yang ada. Sehingga ini konsep yang pertama nih Pak Maul, yang perlu kita pahami sebelum kita transferable skill ini, bahwa kita perlu memahami bahwa kompetensi seseorang yang dibutuhkan di dunia kerja itu dibangun oleh 3 hal. Knowledge, attitude, dan skills. Ini kalau bahasa tubuh itu ya ada head ya, ada heart, ada hand. Iya betul Pak. Iya, istilah yang lain betul Pak Maulana. Nah, selanjutnya sobat literasi, yang kedua yang perlu kita jadikan dasar atau landasan untuk transferable skill ini adalah mau nggak mau kita tidak bisa lepas ke taksonomi Bloom. Jadi ketika ini paketan di pendidikan soalnya. Di dunia kerja ketika selama saya hampir lebih 10 tahun di dunia pelatihan dipakai juga ya. Kita pakai juga. Sama berarti ya. Jadi kita bahkan kalau di aplikasi di dunia ini Pak, di dunia pelatihan atau di dunia kerja, kita akan membagi pelatihan-pelatihan misalnya communication skill. Basic, communication, intermediate, sama advance. Nah, yang kita lakukan nanti akan kita bagi. Yang basic itu sampai apa? Paling tidak sampai applying atau mengimplementasikan. Tapi ketika di level intermediate itu udah bisa menganalisa. Bahkan ketika nanti di level advance itu biasanya kita arahnya adalah kriting ini apakah membuat teori tentang komunikasi enggak, tapi lebih ke arah bagaimana membangun sistem atau budaya komunikasi yang bagus. Jadi ibaratnya kalau basic itu hanya untuk dirinya, kalau intermediate itu udah kita dengan skill-skill yang lebih bagus lagi dengan orang. Nah kalau di advance itu manajer itu bukan hanya dia bisa komunikasi, tapi dia juga bisa membangun budaya komunikasi yang bagus di lingkungan kerjanya.
Nah ini tetap kita pakai Pak Maul. Nah ini kenapa perlu saya sampaikan ulang, walaupun mungkin sobat literasi sering membaca ini karena nanti akan menjadi landasan. Ketika kita melakukan transferable skills, kita nanti mau sampai tahap yang mana? Iya, oke. Jangan sampai ujuk-ujuk ya, maaf, ketika baru pertama ujuk-ujuk langsung wow, saya pengen anak ini bisa membuat hasil karya. Bisa membuat hasil karya yang bagus, yang padahal ketika menuju ke sana itu ada tahapannya. Yeah. Bahkan tangganya ibaratnya anak-anak ataupun orang dewasa pun tidak bisa kita suruh lompat dari tangga pertama sampai ke tiba-tiba di tangga yang paling atas. Nah ini yang perlu kita pahami dulu di konsep transferable skill. Nah yang ketiga Pak, ini yang menarik bahwa tadi yang saya sampaikan skill itu Pak, menjadi seorang expert itu harus melalui perjalanan yang panjang. Oke. Ini ditulis di buku, ada sebuah buku yang namanya Outliers Pak. Ini ditulis oleh Malcolm Gladwell. Dia yang menyampaikan bahwa teori seorang ahli itu harus mempunyai 10.000 jam. Di situ disampaikan ada beberapa case Pak terkait dengan kejadian-kejadian yang orang yang sampai nggak bisa, sampai benar-benar ahli melewati 10.000. Dan yang menarik juga, saya menarik itu outlier di sebuah tim baseball Pak, di sebuah tim baseball di Amerika. Yang menariknya ternyata menjadi orang outlier itu salah satunya juga bisa dipengaruhi ketika dia start masuk masuk sekolah Pak. Jadi kenapa itu ada sebuah riset, kenapa di tim baseball itu rata-rata mereka yang bagus itu adalah anak-anak yang kelahirannya itu di bulan antara Desember, Desember, Januari. Nah ternyata itu salah satunya adalah faktornya ketika dunia pendidikan itu kan dimulainya kan masuknya di bulan Juli ya, di bulan Juli. Nah di bulan Juli itu kan ketika anak-anak yang di kelahiran November, Agustus atau Januari itu kan ibaratnya mereka kalau mau dimasukkan tahun yang yang di awal umurnya nggak cukup. Ya. Tapi kalau dimasukin berikutnya dia ibaratnya jadi seolah-olah senior. Betul. Jadi senior. Nah, ternyata itu berpengaruh, Pak. Ketika di tim baseball, nah dia karena usianya tua, dia terbiasa memimpin tim-timnya yang ini. Dan ternyata kebiasaan memimpin itulah yang menjadikan dia outlier ketika dia masuk ke tim baseball utama atau profesional. Nah, ini proses perjalanan Pak Maulana menjadi seorang expert dengan skill yang luar biasa, bukan hanya sekedar kita hanya latihan, tapi juga bukan hanya sekedar yang penting latihan, tapi juga latihannya secara terstruktur. Nah, yang menjadi pertanyaannya Pak Maulana, kalau misalnya kita mau belajar skill baru yang awalnya kita nggak punya, nah kira-kira apakah harus 10.000 jam? Nah, ini ada antitesa yang disampaikan juga. Itu memang standar satu pelatihan itu berapa lama emang standarnya gitu ya? Nah, benar Pak. Ini nanti itu akan menjawab pertanyaannya Pak Maulana. Sip. Nah, untuk skill yang baru Pak Maulana ada sebuah antitesa dari outlier ini. Itu ada istilahnya kalau di dunia YouTube sekarang atau di literasi sekarang ada Podomoro. Jadi kalau untuk skill yang baru itu ada istilah bahwa untuk mempelajari skill baru itu paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih 20 jam, Pak. Okay. Makanya rata-rata kalau pelatihan jarang Pak yang hanya sehari. Kalau di dinas tuh kita diakui 32 JP. Oh, 32 JP. Iya, baru diakui sertifikatnya. Ya. Jadi nah, kalau yang dikembangkan di Podomoro itu Pak skillnya bahkan ada teknik untuk ini ya, untuk melatih skill yang baru, bahkan seseorang itu merekam sendiri Pak, latihan direkam untuk track recordnya, ini hari ini latihan berapa jam, ini berapa jam. Nah itu bisa dicek selama beberapa hari, kalau udah terkumpul 20 jam kira-kira dia sudah bisa memainkan atau melakukan skill tersebut. Nah itu baru tahap awalnya Pak, baru bisa, belum ahli. Kalau diteruskan baru ke 10.000 jam. Nah yang jadi pertanyaannya Pak, ketika kita mau mentransferable skill ini, kita pilih mana dulu nih? Apakah hanya sekedar anak itu bisa, ataukah dia paling enggak menguasai? Ketika menguasai berarti ada
proses yang harus kita bangun di sistem Biasanya yang penting di sekolah. nilai anak tuh bagus dan bisa gitu. Belum mikir panjang harus gimana gitu. Nah, ini yang perlu yang perlu kita sepakati dulu nih dengan skill, misalnya ketika di SMP IT Fusco ini, misalnya dari beberapa soft skill, paling nggak setelah lulus soft skill apa sih yang mau dikembangkan atau paling nggak dimiliki oleh si anak tersebut. Nah, sehingga selama 3 tahun itu kan kalau untuk mencapai 10.000 jam kan udah cukup Pak untuk 3 tahun. Iya. Nah, ini yang prinsip yang ketiga ya, tadi prinsip yang ketiga. Nah, yang prinsip yang keempat Pak, ini di dunia kami ini waktu di BSM, the new finish line for learning. Nah, ini saya kenalkan di BSM itu sekitar tahun 2014. Jadi kalau biasanya kita awal-awal itu mengadakan pelatihan yang sekedar pelatihan, yang penting pelatihan, setelah pelatihan selesai ya udah, bahkan mungkin evaluasinya yang sekedar evaluasi. Ini maksudnya apa nih, the new finish Bahwa line? proses pembelajaran, proses learning itu bukan hanya setelah dia keluar kelas, Pak. Oh, oke. Selama ini kalau kita ikut pelatihan, ya udah setelah pelatihan ya udah. Iya. Setelah ikut pelatihan udah. Makanya waktu di awal-awal di BSM itu jajaran manajemen atau khusus direktur itu selalu menanyakan, apa sih dampaknya pelatihan ini? Iya. Apa sih apa sih ini kalau setelah pelatihan bisa apa? Betul. Dan yang paling menyakitkan lagi, Pak, ketika ada audit, Pak, audit internal itu, ketika ada kesalahan-kesalahan di cabang di ini, selalu alasannya paling mudah, Pak, karena belum training. Ketemuannya karena belum training. Padahal Itu ngeles ya. Padahal setelah kita cek track recordnya, udah bahkan kita waktu tahun 2010 itu Pak, Iya. itu pun di BSM itu sudah kita memperkenalkan e-learning, Pak. Jauh sebelum dunia pendidikan mengenal e-learning, kita udah memperkenalkan menggunakan e-learning untuk proses pembelajaran pegawai. Nah, itu pun juga alasannya belum di ini pelatihan. Dan ketika sudah dilatih ternyata juga ini ada kesalahan. Nah, ini ada yang masih menyalahkan ini pelatihan. Tapi ada juga yang ketika kita cek ya ternyata emang ekosistem di pembelajaran di cabang tersebut ini yang memang tidak menunjang untuk praktek dari pembelajaran, sehingga kita merubah sebuah proses bahwa proses pembelajaran itu bukan hanya di kelas saja, bukan hanya setelah pelatihan. Sehingga ini ada sebuah buku yang luar biasa. Kalau di dunia pendidikan sekarang ada istilah RTL namanya. Apa Pak? Rencana tindak lanjut. Oh ya betul, rencana. Kita juga sebenarnya kalau di Indonesia kan sebenarnya rencana tindak lanjut Pak, sama di pelatihan rencana tindak lanjut. Iya, ada pelatihan rencana tindak lanjut. Kalau kita biasanya juga bahasa Inggrisnya kita menggunakan ini Pak, action plan. Itu ada kalau di pelatihan itu evaluasi level 3 Pak. Evaluasi level 3 ada action plan. Ada sebuah buku yang menarik yang mungkin ini bisa juga dijadikan literatur teman-teman semuanya, yaitu The 6 Discipline Breakthrough Learning. Jadi 6 disiplin yang ketika kita melakukan pembelajaran yang luar biasa itu ada 6. Nah, kalau di dunia pelatihan itu ada kurang lebih ada tahapannya, ada 6 ini rekan-rekan semuanya. Ada yang pertama ada define business outcome. Kalau di dunia pelatihan, di dunia bisnis ya apa sih setelah pelatihan ini bisnis outcome-nya apa? Misalnya pelatihan sales, bisa nggak menaikkan sales sekian %? Nah, itu menjadi tantangannya. Setelah itu D2 desain complete invariant, nah D3 itu deliver. Nah, yang menjadi kuncinya Pak, itu adalah di D4 dan di D5. Drive learning transfer. Jadi ada deliver learning, ada drive learning transfer, ada learning transfernya. Terus ada yang D5, deploy performance support. Dan yang keenam adalah ini evaluasinya. Nah, yang menjadi kata kunci sebenarnya, kenapa kita bicaranya the new finish line of learning, ya inilah, jadi pembelajaran itu bukan hanya selesai setelah pelatihan. Nah, kalau dispesifikan lagi, ini ada yang ketika kalau misalnya di dunia pendidikan menyusun itu rencana Pak, RPP, nyusun RPP. Nah, ketika di deliver ini Pak, yang kata kuncinya adalah ketika kita mau transferable learning, yang memang pelatihan itu lebih fokus ke skill, kita akan membedakan mana ini yang masuk kategorinya knowledge, ini mana yang masuk kategorinya ke kemampuan.
Sehingga yang masuk kemampuan itu lebih banyak yang ke arah yaitu di in-class itu yang transferable skill-nya, yang skillnya. Yang sifatnya teori dan segala macamnya ya udah nanti belajar di e-learning saja. Iya. Jadi ada dua deliver yang kita lakukan, kelas dan e-learning. Nah, paskanya Pak, learning transfernya ini kita tetap berpatokan adalah 10.000 jam. Makanya RTL kita atau action plan-nya kita pasca pelatihan itu biasanya kita batasi sampai 3 sampai 6 bulan, Pak. Iya, iya. Jadi Waktunya lebih ya, lama ya. betul. Dan ketika RTL ini Pak Maulana yang kita kembangkan, kita berikan panduan dan kita juga ada monefnya, monitoring evaluasi mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan kita juga menyediakan sistemnya, ekosistemnya. Sehingga pada waktu itu untuk memulai ekosistem ini Pak, kita mentraining beberapa kepala cabang yaitu dengan training metode coaching. Sehingga ketika anak buahnya datang ke cabangnya itu mereka bisa melakukan proses coaching. Ada coaching, tutor, mentor, buddy system. Buddy system ini kalau istilahnya mungkin di dunia pendidikan adalah teman belajar ya, teman-teman belajar. Baru dievaluasi. Evaluasi ini lebih ke arah evaluasinya bukan hanya sekedar kamu ngerti apa, tapi lebih kita cek skillnya itu sudah firm atau enggak. Bahkan ketika misalnya evaluasi itu Pak, ketika bicaranya misalnya CS, ya kita kasih kondisi real. Kita ada kayak mini banking, CS, nah itu ketika datang nanti ada yang berperan sebagai nasabah. Dari proses sampai dengan nasabah benar sampai datang sampai dengan dilayani, nah itu apakah sudah sesuai dengan skill yang standarnya, yang minimalnya. Bahkan kalau ada lebih ada nilai plus. Sehingga skill itu Pak, itu bukan hanya sekedar dibuat-buat, tapi itu memang menjadi sebuah skill yang muncul secara tiba-tiba dan muncul menjadi sebuah kebiasaan. Makanya di RTL-nya ini Pak juga bukan hanya sekedar rencana tindak lanjut, tapi kita juga ada monefnya. Pendampingan. Masih pendampingan ya. Monefnya dilihat sesekali pas pelayanan realnya. Ketemu dengan nasabahnya, skill yang digunakan. Jadi ada proses evaluasi, ini ada yang kurang, ada yang seterusnya, sehingga yang nantinya yang pengujinya dievaluasi, nah itu juga nanti akan memberikan feedback kepada coachingnya, loh ini kok nggak bisa nih. Nah selama di cabang proses RTL atau action plan atau penerapan atau peningkatan behaviornya, nah pendampingannya sejauh mana, nah ini juga menjadi catatan. Sehingga ketika kita evaluasi, yang kita evaluasi bukan hanya pelatihannya, pesertanya, tapi juga instrukturnya, coachnya, tutornya, mentornya. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin kita bertanya, hal ini bisa nggak diterapkan di dunia pendidikan gitu? Ini kan proses untuk pelatihan, untuk training. Nah, ketika saya menyampaikan di sini bukan berarti saya belum pernah melakukannya, Pak. Iya, ya. Jadi ketika di vokasi UI kurang lebih tahun 2016, kita juga mengembangkan proses transferable skill ini, Pak, yang bukan hanya sekedar dalam in-class. Nah, kita menggunakan ini di perkuliahan dengan metode kita fokus skill apa yang mau kita berikan. Nah, pada saat itu ada 3 mata kuliah yang menjadi pokok utama. Ketika waktu itu saya mengampu mata kuliah pengantar manajemen. Jadi yang kita gabungkan adalah pengantar manajemen, terus ini mata kuliah bahasa. Kalau kayak itu tematik namanya jadi. Iya, bisa ke tematik. Tapi tematik. Kalau ini tematik kan yang hanya pembelajaran, nanti ini tematik yang memang untuk skillnya. Iya. Pengantar manajemen, terus mata kuliah bahasa Indonesia, mata kuliah statistik, dan satu lagi mata kuliah saya lupa. Nah, kita fokus ke skill apa yang mau kita transfer selain di dunia kelas. Itu adalah pertama, skill yang pertama yang kita transfer adalah problem solvingnya, Pak. Critical thinking and problem solving. Sesuai yang tadi ya, satu itu ya. Terus yang kedua adalah organizingnya, kemampuan untuk berorganisasi, sama yang ketiga kemampuan komunikasi. Ya. Nah, untuk menguji seseorang komunikasinya bagus atau enggak, kan tidak bisa Pak kita lihat hanya sekedar di kelas. Makanya kita membuat proses pembelajaran, kita minta untuk membuat sebuah proyek yang langsung terjun ke masyarakat.
Bahkan yang menentukan itu yang kita pilih kita, Pak. Kita terjunkan ke mereka, mereka menganalisa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, mereka bisa buat program, entah program ekonomi, entah program ini. Nah, dari situ mereka ada proses analisanya, terus mereka ada proses kerjasama tim. Bahkan di sela-sela mata kuliah itu, Pak, kita ada yang namanya adalah namanya kuliah tambahan, itu yang kita berikan misalnya kayak manage tim. Kita berikan kemampuan mendeteksi ini sebenarnya anggota tim itu tipe-tipenya apa. Bahkan kita bantu, Pak. Bahkan kita mengelompokkan anggota tim itu jangan sampai tipe-tipenya misalnya tipe kita kemarin menggunakan di ISC, Pak. Jadi tipe-tipe dominan itu jangan semua dikumpul di dominan. Jadi satu tim itu campur, ada D, I, ada kita bahkan kita merekayasa timnya itu sampai ke biar situ. biar rame ya. Biar rame. Nah, ketika kita ibaratnya ketika di D3 ini deliver, ini adalah ketika proses kuliahnya di kelas. Nah, D4 dan D5-nya, deploy-nya ini mereka proses ke masyarakatnya. Mereka buat laporan. Oh ya, interaksi dan seterusnya. Dan kompensasinya adalah, Pak, ketika kita menggunakan belajar ini, UASnya itu bukanlah hanya sekedar UASnya mengerjakan soal ujian, tapi UASnya mereka sudah melaksanakan proyeknya, mereka bisa presentasi dan di hadapan di Dewan Penguji. Sehingga kami berperannya masing-masing ada perannya. Dosen pengantar manajemen lebih ke arah proses ke skillnya, manajemennya, bagaimana mengatur orangnya, statistiknya, bagaimana dia cara menggali datanya, dan bahasa itu bagaimana dia menyusun kalimat-kalimatnya, menyusun laporannya, dan itu kita nilai menjadi nilai 3 mata kuliah tersebut. Nah, di situ yang luar biasanya ada beberapa proses yang mereka akhirnya yang awalnya tidak mengetahui dan jangan lupa ketika mereka diterjunkan ke sana juga ada proses coaching, tutor, mentor, and body system. Bahkan kita juga menerjunkan asisten dosen yang dari kakak-kakak senior itu sebagai body system untuk mendampingi, untuk mereka sampai mereka benar-benar memang skillnya itu mempunyai skillnya. Dan memang kelihatan, Pak, antara orang yang memang serius di proyek tersebut untuk peningkatan skill, komunikasi dan seterusnya itu akan kelihatan. Nah, yang di waktunya habis ya. Ya, kita diskusi saya ngobrol-ngobrol ya. Nah, ini ini langsung ke ini. Dari sini, Pak, kita turunkan untuk yang di kelasnya. Di kelasnya itu bagaimana mendelivernya. Kalau tadi ini kan proses keseluruhannya. Paketan ya. Paketnya. Jadi ketika mendeliver transferable skill itu bukan hanya di kelasnya saja. Nah, ketika kita turunkan di kelasnya itu pun juga ada metodenya. Nah, ketika di kelas ini langsung mungkin ke istilah ini ada istilah trainer center learning sama trainee center learning. Nah, kalau transferable skills itu lebih ke arah yang sisi kanan, Pak. Trainee center learning. Oke. Bukan hanya sekedar kita ngajarin. Makanya kalau kadang itu saya kalau ngisi di Zoom itu kadang itu kalau nggak panah tuh dia feedback ya, ada feedbacknya ya. Iya, ada feedback. Makanya kalau di Zoom ini, Pak, saya juga kadang bingung karena saya terbiasa kalau di kelas itu kan menggunakan transferable learning. Maksudnya saya ngasih contoh dulu, misalnya komunikasi. Saya biasanya meminta peserta satu maju yuk kita komunikasi ini namanya peserta apa, dan mereka nanti akhirnya praktek dengan sesama teman, terus nanti ada observer. Lebih kebayang ya sama. Ya. Nah, dari situ makanya kalau di Zoom, mau ke situ kita hanya satu arah menjelaskan, lebih ke kalau Zoom itu memang lebih ke arah ibaratnya ke knowledge sharing. Nah, bahkan tahapannya pun lebih ketika training center, Pak, lebih kompleks, bukan hanya sekedar kita jelaskan, tapi kita juga perlu membuat metode-metode yang berbagai ya ibaratnya yang sekreatif kita, Pak. Bukan hanya sekedar ngajarin jadi kasus. Nah, kemarin juga ada yang luar biasa, Pak. Anak saya Siroh, itu kan seringnya kalau kita pelajaran Siroh, itu kan one way ya, kita menjelaskan. Nah, kemarin ada sebuah yang namanya kayak semacam camp, Siroh camp gitu kan. Dan ini dengan dikemas dengan ada permainan, ada game, ketika ngambil kartu nanti tahap ke sini, terus jadi ada beberapa metode interaksi untuk ini. Dan anak saya ketika keluar dari kelas itu, habis seru. Wah, langsung komennya bilangnya seru. Karena ngajarnya bukan hanya sekedar diceritakan bahwa Sirah, bahwa Rasulullah bla 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 bla. Oh, serunya gimana? Oh iya, tadi ini kita juga ngambil kotak tuh. Ketika kotak ini terus nanti diisi tahun berapa, terus kita juga diminta untuk berdiri di depan untuk menjelaskan. Wah,
Nah, ini menjelaskan berarti ada transferable skill-nya apa, Pak? Presentation public speaking-nya. Ya, menyampaikan nih di depan Menyampaikan umum. ini ke depan umum. Nah, tapi kalau kita kembali ke sini, Pak, lebih ke arahnya membedakan. Nah, ini ada yang biasanya kalau teori session model, explanation, activities, dan summary. Nah, kalau yang transferable skill yang ini lebih ke arah, nah ini Pak, struktur dari skill session model. Jadi dalam satu sesi, pastikan Pak, tahapannya paling enggak minimal ini, ada pengantarnya. Pengantar itu lebih ke arah kenapa sih kita butuh skill ini, terus ini ibaratnya mendorong mereka untuk memotivasi mereka. Baru yang selanjutnya adalah S, show, tunjukkan misalnya communication skill. Kita bukan hanya sekedar menjelaskan teori. Oh, kalau komunikasi itu ketemu dengan orang ini hanya. Nah, kita juga kita praktekkan. Misalnya kita panggil orang. Nah, suruh bercerita, mendeteksi. Oh, ini kira-kira orangnya dominan DI, S atau C. Nah, itu kita belajar. Jadi show. Yang kedua ST, show and tell. Kita jelaskan lagi tahapannya. Oh, ini komunikasi ini seperti apa, komunikasi ini seperti apa. Baru yang ke C itu adalah check for understanding. Nah, jangan lupa Pak, ketika di session skill model itu ada session practice. Latihan. Nah, rekan-rekan semuanya, biasanya kalau pelatihan itu kan kalau kami kan kalau 2 hari itu ada 8 sesi ya, masing-masing sesi kita anggap 2 jam. Berarti 1 hari adalah 8. Terus kalau 2 hari ada berarti total 16 jam. Sebenarnya kalau teori tadi dengan 20 jam, dengan pelatihan 2 hari saja, kalau kita memang benar-benar fokus ke session skill model atau skill session model, Bisa ya? itu masih belum, Pak. Masih belum. Paling enggak kan harus 3 hari. Cuma tingkat tergantung bagaimana tingkat penyerapan dari peserta atau anak didik kita. Nah, sehingga ketika misalnya kita turunkan lagi Pak ketika di kelas, kita perlu padukan nih antara sebenarnya mau ditarget dari SMP IT Rafusco selama 3 tahun, skill apa yang memang paling enggak dimiliki atau yang nanti menjadi bekal, sehingga nanti itu akan masuk ke mata pelajaran dengan proyek bersama, sehingga walaupun ngajar IPA itu juga ada skill session modelnya. Misalnya apa? Public speakingnya didorong, atau misalnya skill critical thinkingnya. Ketika di IPA kan bisa digunakan untuk skill critical thinking model. Mereka diminta untuk keluar melihat di luarnya seperti apa. Nah, mungkin itu Pak Maulana sebagai pengantar untuk diskusi. Dan yang kuncinya di skill session model ini bukan hanya sekedar memberikan teori saja, tapi lebih ke arah bagaimana membuat sebuah tahapan anak didik itu untuk latihan. Hari pertama ini latihannya ini, kedua ini latihannya ini dan seterusnya, bahkan juga dengan RTL-nya. Makanya ketika kita bicara learning ecosystem juga perlu disiapkan learning ekosistemnya. Nanti siapa tutornya, mentornya, body systemnya dan seterusnya. Mungkin itu Pak Maulana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hatip ya sudah menyampaikan kajiannya terkait dengan survival skill in teaching. Memang kalau dalam dunia pendidikan ya Pak Hatip kaitan dengan pembelajaran di kelas ya ada sebuah hal yang memang tidak bisa dipungkiri terkait dengan penyelesaian target kurikulum sebetulnya gitu. Jadi kalau tadi misalkan ingin menyampaikan satu katakanlah mungkin satu bab ya, satu bab di dalam mungkin kalau satu bab dalam pembelajaran itu karena kita dihitung waktunya harus selesai berapa lama gitu, sehingga ya kecenderungannya memang akhirnya mengabaikan kaitan dengan proses pembelajarannya gitu. Nah, ini juga salah satu memang yang terjadi ketika kita mengikuti standar dari pemerintah terkait dengan penyelesaian target kurikulum nih. Nah, ini gimana mungkin Pak Hadi punya trik atau cara khusus gitu ya untuk mensiasati kalau ini kan berarti kan ada masalah kaitan dengan masalah waktu nih gitu kan, gitu dalam menyelesaikan target pencapaiannya gitu. Iya. Baik, jadi ini Pak ya, kalau waktu pengalaman di UI ya, di vokasi, jadi kita dan kebetulan memang kalau di vokasi di dunia perkuliahan kan ada SKS ya Pak.
Ya, Kalau SKS. Sekias itu kan ada SKS di kelas, ada SKS di praktek. Iya. Jadi ibaratnya kalau di kita bagi-bagi panduan untuk di kelas ini seperti ini. Nah, kita juga alhamdulillahnya kan ada ASDOS, ada asisten dosen, dan itu lebih ke arah untuk membantu untuk mempertajam prakteknya. Jadi kalau biasa mungkin kalau di S1 sebenarnya kan kita juga ada kewajiban untuk praktek. Tapi kan diserahkan ke mahasiswanya sendiri. Nah, tapi kalau di kita bahkan kita buatkan logbooknya, Pak. Kita buatkan logbooknya. Jadi ketika kita di kelas, ketika kita bisa ini fokus pasca kelasnya itu si mahasiswa itu kita buatkan panduannya untuk mereka misalnya latihan secara mandiri di luar kelas sehingga capaian mata kuliah itu tercapai ketika di kelas, tapi capaian untuk skill itu juga tercapai dengan apa? Dengan kita membuatkan logbooknya, logbook apa yang harus mereka lakukan pasca ini. Dan memang ketika di kelas kadang kami memilah kembali dari tema-tema ini mana yang inti, ini mana yang inti, mana ini hanya sekedar kalau di dunia training itu ada yang namanya kita dari seluruh materi kita ibaratnya kalau di apa kayak post it kita memilih oh ini yang mana nice to know hanya oh ini perlu dipertajam oh ini hanya nice to know. Nah biasanya kalau di kami ketika nice to know oh bisa ada semacam kayak buku bacaan oh ini bisa dipelajari sendiri itu karena nice to know. Kalau nice to know itu ibaratnya ya dibaca pun bisa. Sehingga makanya yang menjadi tantangan kita ketika saya beberapa dengan sekolah itu adalah ketika mengembangkan metode pembelajaran itu kita perlu juga lagi di RPP itu ibaratnya yang mana nih ini yang nice to know ini yang difokuskan ini yang mana. Dan kalau dalam istilah kita ada namanya materi esensial. Iya betul. materi esensial mana yang memang dia akan disampaikan kepada siswa gitu. Dan ya ibaratnya ya mau nggak mau kita harus di pihak sekolah ibaratnya harus bukan hanya sekedar pragmatis ya Pak. Kita memang harus berani untuk mengambil keputusan mendobrak ibaratnya sesuai dengan karakter sekolah kita. Mana yang menjadi fokus kita dan menjadi kesepakatan kita bersama. Bahkan ketika waktu di UI itu kita mengajak untuk bahasa, terus ini juga awal-awalnya butuh istilahnya butuh proses komunikasi yang panjang. Loh saya nanti capaian saya ini gimana? Nah, akhirnya kita mencari jalan tengahnya, mencari ini dan seterusnya agar ketiga-tiganya juga tercapai, jam belajar juga tercapai, secara kurikulum juga tercapai, kurikulum yang ditetapkan pemerintah juga tercapai. Sehingga ini memang butuh kerjasama bersama, Pak. Ini sebetulnya tadi kalau ngeliat itu kan ini transferable skills ya, berarti sebenarnya banyak juga ya transferable attitude ya gitu, transferable knowledge ya gitu ya gitu. Nah ini kenapa kita ambil transferable skills karena memang tadi targetan dari kurikulum juga terkait dengan skill ya gitu karena memang harapannya di masa mendatang itu yang diperlukan lagi bukan kemampuan knowledge-nya kan begitu, tapi skill apa sih yang diperlukan gitu ya ketika kita menghadapi era yang boleh dibilang sudah berbeda dengan era sebelumnya gitu ya gitu. Nah ini mungkin waktu sudah jam 2 mungkin terakhir dari saya melatihnya gini sekarang cara melatihnya nih gini ya gitu ini bagaimana cara melatih gitu ya supaya kita tuh punya kemampuan transferable skill yang baik ketika dalam pembelajaran gitu, cara melatihnya gitu ya. Baik. Jadi ketika kita sebagai guru yang tadi Pak yang perlu perlu yang pertama kita menyiapkan dulu session modelnya. Tadi session model ya. Iya, session modelnya. Oh ini nanti ketika ini saya menjelasin pengantarnya, biar saya sampaikan itu apa-apa. Terus ketika misalnya tadi show-nya bukan cara melakukannya itu nanti menggunakan metode apa nih? Apakah saya menunjukkan praktek langsung atau nanti langsung saya bersama dengan anak-anak. Nah, terus show and tell perlu dijelaskan lagi kenapa kita melakukan ini dan seterusnya. Baru setelah itu check for understanding, perlu dicek mereka sampai sejauh mana. Nah sebenarnya ini kan metode-metode biasa betul. seorang guru. Yang perlu dilakukan lagi adalah
yang perlu dilakukan seorang guru menurut saya adalah memperkaya metode penggunaan untuk mentransfer skill tersebut. Kalau misalnya kita bahkan mohon maaf juga selain kata kuncinya juga sebelum kita transferable skill ini sebelum kita mengajarkan kita juga harus bisa dong. Iya betul. Misalnya saya ngajar communication skill. Kalau saya nggak bisa, saya pasti akan terfokusnya ke teori. Betul. Dan seorang trainer ketika di dalam kelas, ketika langsung ngambil peserta, ayo silahkan. Itu pasti ada kemungkinan bahwa peserta itu malah ngetes kita. Kalau dari sisi pendekatan nih, apakah guru itu harus jadi kayak seperti trainer atau gimana nih pendekatannya? Enggak harus menjadi lebih ke arah bagaimana dia mengembangkan beberapa metode saja, Pak. Metode yang digunakan. Terus kan kalau misalkan ini supaya guru punya transfer skill yang baik, coba deh belajar bagaimana jadi trainer, kan jelas tuh maksudnya gitu. Oh ya udah gitu kan gitu. Berarti kan dia harus punya kemampuan skill komunikasinya gitu, harus punya kemampuan body language-nya gitu. Terus berarti kan harus punya kemampuan katakanlah kalau trainer itu kan berarti ada kemampuan intrapersonal ya. Dia yang yang bisa menggairahkan semangat gitu. Nah, itu yang mau dicari apakah pendekatan seperti itu gitu kan gitu ya. Sebenarnya gitu. Kita nggak ada dikotomi Pak ya antara trainer dengan guru. Sebenarnya memang dengan metode pembelajaran itu kan menciptakan suasana yang bagus terus menggunakan metode-metode atau model pembelajaran yang bervariatif. Jadi dan yang terpenting adalah stok-stok permainan yang memang bisa untuk mengasah skill itu bisa tercapai karena kata kuncinya adalah transferable skill itu si siswa atau peserta melakukan. Bukan hanya sekedar mendengar. Berarti melakukan ya. Dan kata kuncinya tadi Pak yang di prinsip yang ketiga ya. Minimal melakukannya kalau dia dari yang nggak ngerti apa-apa sampai paling nggak bisa itu 20 jam. 20 jam diulang-ulangi atau nanti ada misalnya di pekan berikutnya atau ada logbook kalau biasanya kami ada logbook ya. Mereka nanti kayak ini memang salah satu juga masukan ya tadi masa logbook ya gitu ya gitu. Yang memang mungkin belum dikembangkan juga mungkin jadi sebuah panduan ya karena dulu tuh sebelum saya di tempat ini gitu ya. Kan kalau di SD emang ada istilah buku buku komunikasi ya gitu. Kalau di SD ada buku komunikasi gitu. Tapi mungkin buat pembelajaran orang dewasa, mungkin SMP dan SMA, kayaknya perlu logbook gitu ya gitu kan. Sehingga dia tahu gitu apa yang sudah dipelajari sama dia gitu kan, mana yang kurang, mana yang perlu di ini kan gitu ya gitu. Dan yang terpenting juga ini Pak ketika ada logbook learning ekosistemnya. Ini sistem badinya siapa, teman belajarnya siapa, terus nanti kelompok ini misalnya tutornya atau guru pendampingnya siapa. Bahkan kalau kami di UI itu juga ada nih saya sebagai dosen memegang kelompok ini. Kalau ibaratnya levelnya kalau dosen itu sebagai mentor, asisten dosen itu sebagai tutor. Dulu saya pernah nerapin ini juga Pak, dulu waktu di sekolah dulu tuh setelah selesai materi itu mereka wajib bikin mind mapping. Gitu. Jadi setelah kita menyelesaikan materi ini, katakanlah satu bab gitu ya, maka nanti tugas mereka adalah membuat mind mapping dari satu bab itu gitu. Jadi itu kewajiban tuh memang tuh dulu tuh gitu ya gitu. Karena untuk membantu mereka untuk mengingat kembali kan gitu ya apa yang sudah mereka pelajari gitu dan sampai lupa, sehingga nanti ketika mereka baca lagi mereka nggak perlu lagi baca dari yang awal-awal itu, mereka cukup lihat mind map-nya aja kan gitu. Nah Pak, keahlian untuk menulis mind mapping itu juga sebenarnya salah satu modal untuk tadi skill tadi critical thinking and problem solving. Jadi kalau di kami di ngajarin problem solving, salah satunya juga kita ngajarin mind mapping sederhana. Mind mapping ini sebenarnya masalahnya apa? Ini sebenarnya isu lama yang ternyata
bisa juga dipergunakan ya gitu. Betul, betul. Kalau mind mapping mungkin yang kita pelajari kan harus ada gambar-gambar Iya, yang ini. betul betul. Tapi kalau ketika diimplementasikan nggak harus ini. Tapi bagaimana kita memetakan Iya, memetakan persoalan yang kita betul memetakan betul. ini dan kita bisa ngambil kesimpulan. Nah, itu kan keahlian kita untuk memetakan itu bisa kita gunakan, diajarkan skillnya itu dengan apa? Memetakan pelajaran dulu. Betul betul ya. Ini pelajarannya apa sih? Ini topiknya ini Sebelum masalah apa? hidupnya gitu ya. Iya, sebelum masalah hidup yang sebenarnya. Nah ini kadang ini Pak, mungkin guru yang oh ternyata mind mapping itu berguna juga apa ke real life-nya. Padahal mungkin hanya sekedar ini hanya sekedar metode. Hmm. Makanya kita perlu menggali banyak metode. Nah yang bisa jadi metode itu sebagai penunjang skill untuk soft skill yang dibutuhkan di real life-nya. Hmm. Baik, alhamdulillah luar biasa ya pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini dengan Pak Hatip ya kaitan dengan bagaimana transferable skills in teaching gitu ya, yang tentunya buat sobat literasi semua mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya dalam melaksanakan kegiatan kita di sekolah ya khususnya sebagai seorang tenaga pendidik. Terakhir mungkin ada yang mau sampaikan Ustadz Hatip buat rekan-rekan sobat literasi semuanya. Nah ini menarik Pak, beberapa pekan lalu saya ketemu dengan salah satu orang guru yang menurut saya gurunya luar biasa karena guru di sebuah sekolah yang bukan hanya sekolah kayak kita ya, dia bahkan survival skill juga bagus. Nah ketika saya bilang ada pertemuan, oh iya maaf ini ada kalau di Lebaran sih nggak saya maaf di puasa saya nggak terlalu bisa banyakin karena saya ada program dengan keluarga untuk program. Nah dia tanya ke saya program apa ya Pak ya kalau ini. Nah dalam hati saya ini kan guru ini kan apa ini seorang guru apakah dia selama mengajar hanya sekedar how to transfer knowledge. Saya bilang kalau saya dengan anak-anak fokusnya adalah transferable skill, bagaimana fokus ke si anak ini bisa apa, anak ini bisa apa, ngajarin secara Oke. tiap hari ada program pagi dan malam. Kalau pagi ngajarin apa secara berkelanjutan. Nah ini sebenarnya ketika kita memahami transferable skill ini tidak hanya bisa kita gunakan di kelas kita tapi juga dalam kehidupan keluarga kita. Nah itu Pak Maulana sehingga rekan semuanya jangan harapannya guru-guru ini kita lebih fokus bukan hanya sekedar how to transfer knowledge tapi juga bisa mencapai ke tahapan how to transfer skills. Terima kasih Pak Maulana. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Hatip yang hari ini luar biasa memberikan pencerahannya buat kita semua, memberikan ilmunya buat kita semua karena memang sekarang ini kita tidak bisa memisahkan oh ini ilmunya pendidikan, ini ilmunya ilmunya training misalkan atau ilmunya untuk di corporate gitu ya gitu. Karena memang pendekatannya sudah pendekatan terintegrasi atau mungkin pendekatan kolaborasi gitu ya. Sehingga kadang ada materi-materi yang memang ada di luar sana ya yang mungkin sudah Pak Hatip pahami terkait dengan background-nya dia sebagai seorang trainer, kemudian juga kita sebagai seorang guru yang tentunya juga diharapkan punya kemampuan yang bagus dalam mentransfer skill ya gitu ya. Ini kita masih dalam satu pokok bahasan nih ya, karena selain skill masih ada dua lagi yaitu attitude dan juga kaitan dengan knowledge-nya kan gitu ya gitu ya gitu. Jadi masih perlu banyak belajar lagi tentunya buat sobat literasi karena subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk selalu belajar, selalu berikhtiar gitu ya dan selalu untuk bisa berkarya. Dan dengan kegiatan literasi ini mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita semua untuk selalu mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Sebetulnya ini eh, apa ranahnya kita saling memberikan inspirasi sehingga mencoba hal-hal yang baru gitu. Makanya tadi kepanggil juga tuh memori saya, oh dulu pernah melakukan mind map, cuman dulu nggak pernah ngeh tuh mind map tuh buat apa gitu. Pokoknya udah bikin mind map gitu ya gitu, supaya kamu nanti gampang lah belajar gitu. Tapi sebetulnya kalau itu dijadikan sebuah rutinitas, jadi habit ya gitu, bahkan jadi sebuah program di dalam lingkungan tadi ekosistem, saya sangat luar biasa tadi ada bahasa ya, ekosistem pendidikan. Nah memang itu yang harus kita
bangun gitu ya. Ekosistem pendidikan berarti ekosistem belajar, ekosistem mengajar, dan juga tentunya ekosistem untuk selalu berinovasi dalam pendidikan ya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Hatip atas waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat Pak Hatip dan keluarga yang sudah memberikan waktu luangnya, memberikan pengetahuannya buat kita semua. Kita akhiri kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.